adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat dan tetap semangat kan? Berjumpa lagi dengan Kak Sesa di acara Pion Piapir Online. Nah, sebelum kita memulai acaranya, gimana kalau kita jargon dulu? Kita jargon ya, yuk bareng-bareng. Kak Sesa yang pimpin. Oke, kita mulai ya. Pion Piapir Online, bersama kita menjadi pion masa depan gereja. Yuk ulangi yuk, bareng-bareng ya adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Pion Piapir Online, bersama kita menjadi pion masa depan gereja. Oke, semuanya hebat. Adik-adik tahu kan, di masa pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada aktivitas gereja karena harus dibatasi untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Ibadah dan misa suci tidak dilakukan di dalam gereja, melainkan di rumah melalui layar televisi atau saluran YouTube. Akibatnya, hanya sebagian kecil umat yang bisa berpartisipasi dalam ibadah. Sebagian besar lainnya tidak bisa ikut serta, terutama mereka yang ada di pedalaman ataupun daerah yang susah sinyal, karena tidak memiliki sarana atau prasarana yang memadai. Situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa kita menjadi suam-suam kuku, seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Nah, itu sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, untuk mengawali acara kita hari ini, supaya lebih ceria dan lebih semangat, kita akan bernyanyi. Jadi siapkan diri adik-adik ya, karena kita akan bernyanyi sambil menari dengan Kak Bea. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
Nah, sekarang adik-adik di rumah dimohon untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan tempat atau suasana yang nyaman, karena sebentar lagi kita akan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum Kak Vina membacakan sabda Tuhan, yuk adik-adik di rumah duduk yang manis dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku akan kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku akan menasihati engkau, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertaubatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suara-suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, dari bacaan tadi perlu adik-adik ketahui nih, bahwa ada 3 ya. 1, para anggota gereja Laodikia kurang bersemangat dalam mengikuti Yesus. Mereka suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Yang kedua, Tuhan Yesus menegur mereka supaya mereka bertaubat dan kembali bersemangat untuk hidup sebagai anggota gereja.
Yang ketiga, Tuhan Yesus akan datang ke rumah mereka dan mengetuk pintu jika mereka mendengarkan suara Tuhan dan membuka pintu. Tuhan akan masuk ke rumah mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, setelah adik-adik mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kita mendengarkan refleksi singkat dari Kak Bima ya. Hai adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh Kak Vina tadi, kira-kira apa sih yang adik-adik dapat dari bacaan tadi? Kalau kita melihat kondisi yang kita alami sekarang ini, kurang lebih kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi selama 1 tahun dari rumah atau mengikutinya di gereja walau dengan jumlah peserta yang sangat-sangat terbatas. Dengan demikian, kita seakan-akan menjadi tidak bersemangat untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan mengikuti Tuhan Yesus. Maka, adik-adik jangan menjadi seperti jemaat di Laodikia ya. Mereka sangat sombong dan mereka selalu merasa berkecukupan. Oleh sebab itu, mereka semua menjadi malas untuk berdoa. Mereka juga mereka merasa tidak perlu untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak pernah memperhatikan orang miskin atau orang-orang yang sedang kesulitan. Tetapi, meskipun para jemaat di Laodikia itu egois dan sombong, Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan mereka. Tuhan Yesus bersedia untuk mengetuk pintu hati mereka satu persatu dan membukakan pintu pertobatan selebar-lebarnya. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak ingin mereka semua hidup dalam dosa. Nah, adik-adik, kita juga harus bersemangat dalam pertobatan agar tidak menjadi seperti jemaat di Laodikia. Dalam masa pandemi ini, banyak hal kok kita bisa lakukan. Di rumah saja bersama saudara kita, bersama teman, atau bersama orang tua kita. Kita bersama mereka bisa mengikuti misa online, atau kita juga bisa berdoa bersama mereka. Atau untuk adik-adik bisa mengikuti pion seperti yang sedang adik-adik ikuti sekarang. Dan di bulan ini khususnya, kita juga bisa mengikuti BKSN atau membaca renungan-renungan yang ada. Inilah cara-cara Tuhan untuk mengetuk pintu hati kita di masa pandemi atau di masa-masa sulit sekarang ini. Karena itu, sekarang Kak Bima mau mengajak adik-adik semua untuk menulis aksi-aksi pertobatan yang bisa adik-adik lakukan atau kita semua lakukan di masa pandemi ini. Hai adik-adik, pada pion BKSN kali ini, Kak Bea akan mengajak adik-adik untuk membuat surat cinta untuk Tuhan Yesus. Pertama-tama apa yang dibutuhkan adalah gunting, lem, lalu dan juga cutter, tapi Kak Bea nggak punya cutter jadi pakai ini. Nanti adik-adik bisa pakai cutter di rumah. Lalu ada kertas lipat, warnanya terserah mau warna apa aja. Lalu bahan yang tadi sudah di print oleh adik-adik yang belum print bisa mengklik linknya di description box di bawah ini. Lalu yang terakhir adalah kertas Pavlo. Kalau bisa yang warna-warni, tapi Kak Bea cuma punya warna putih, jadi nggak apa-apa. Nah, pertama kita keluarkan kertas yang ada garis-garisnya. Lalu kita tekuk dulu sesuai garis hitamnya. Ditekuk ke dalam, ditekuk keluar sesuai garis hitamnya. Kalau sudah baru ditekuk ke dalam. Oke, kemudian itu ada 2 garis. Lalu garisnya dipotong menggunakan cutter. Maka kalau sudah menggunakan cutter, bagian ujung yang ketemu tadi, bagian ujung yang ketemu potongan tadi, lalu ditekuk seperti ini. Begitu juga yang satunya. Nah, kemudian yang tengah juga jangan lupa ditekuk agar bisa berdiri. Kemudian ambil kertas Pavlo, lalu kita lem. Jangan lupa agar tidak mengelem kertas yang sudah terpotong tadi. Jangan sampai terkena lem. Nah, kemudian kita tempelkan seperti ini. Bagian-bagian yang belum lemnya bisa kita tambahin lem lagi.
sudah, kita tekuk lagi sesuai garis. Pertama tekuk keluar dulu agar lebih mudah, baru tekuk ke dalam. Terus bagian yang tadi tidak dipotong, jangan lupa dikeluarkan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita potong gambar Yesus dan juga gambar amplop. Nah, ini kita sudah mengguntingnya, gambar Yesus dan gambar amplop. Nah, kita lipat dulu yang amplop. Untuk garis putus-putusnya itu kita lipat ya, sesuai garis putus-putusnya. Nah, kalau sudah, kita beri lem di bagian sayap kanan dan sayap kiri. Lalu kita beri lem di bagian yang bawah. Lalu kita tempelkan gambar Yesus. Yang di sebelahnya kita beri lem juga. Lalu kita tempelkan amplopnya. Nah, ini sudah jadi pop art surat cinta untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita ambil kertas lipatnya. Lalu kita potong menjadi bagian kecil. Kalau sudah, adik-adik bisa tulis aksi pertobatan adik-adik yang akan adik-adik lakukan. Kalau sudah, aksi tadi kita lipat menjadi bagian kecil, lalu kita masukkan ke dalam amplop. Setelah itu jangan lupa diberi nama. Jadi deh, surat cinta kita sudah siap dikirim kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau ditutup jadi seperti ini. Kalau dibuka, jadi lucu sekali kan? Oke, sampai jumpa. Ya adik-adik, kita bersama-sama akan berdoa permohonan. Dan nanti selanjutnya kita akan langsung berdoa penutup. Nanti ketika adik-adik mendengar, kami mohon dijawab dengan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Begitu ya adik-adik. Mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang selalu mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang dalam masa-masa sulit ini sedang bersama-sama berjuang dengan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bergembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantu kami Tuhan, agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita akan berdoa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami
senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah setia pada pertemuan PKSN kali ini. Sebelum kita akan bernyanyi, kakak mau sampaikan bahwa tetap menjaga kesehatan, semangat selalu, dan sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam